Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jargon dulu nih sebelum kita mulai. Salam matematik cuy, semangkuy. Iya. Kali ini kita akan bahas terkait fungsi inverse bab 6 ya. Buat adik-adik atau siswa-siswi saya dan semuanya yang sedang belajar fungsi komposisi dan inverse bisa nonton video ini. Jadi ini kita bahas tentang fungsi inverse ya. Oke, kita ke definisinya terlebih dahulu ya. Nah, inverse. Jadi misalkan begini. Kenapa sih ada istilah inverse? Kan kalau misalkan kita punya suatu anggota himpunan ya. Nah, ini tentang fungsi. Kalau belum nonton atau belum belajar tentang fungsi, bisa cek di pojok kanan atas. Di situ ada playlist tentang fungsi ya. Oke. Di sini misalkan ada himpunan A, himpunan B. Nah, kalau kita memetakan ya, berarti kan ke sini ya. Pemetaannya hasilnya pasti misalnya ini fx. Nah, sekarang ini kan pemetaan fungsi biasa. Pasti ada timbul pertanyaan, bisa nggak sih pemetaan fungsi itu dibalik? Jadi dari himpunan B ke himpunan X. Bisa nggak sih dibalik? Nah, menjawab pertanyaan itu semua, jawabannya iya. Nah, jadi pemetaan itu bisa dari awal ke akhir atau akhir ke awal. Gitu ya. Ini pemetaan kebalikannya, atau yang sering disebut dengan fungsi inverse. Tandanya F ada pangkat min satunya, baru begini gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sih fungsi itu pemetaannya bisa dibalik? Bisa ya. Apa nama kebalikannya? Pemetaan kebalikannya yaitu fungsi atau kebalikan itu inverse-nya. Pemetaan inverse-nya ya, gitulah intinya. Jadi fungsi inverse itu adalah pemetaan kebalikan dari fungsi sebelumnya, atau kebalikan pemetaan dari himpunan, misalkan himpunan B daerah hasil ke daerah asal gitu ya. Oke, itu sekedar fungsi inverse ya, terkait inverse atau kebalikan. Nah, fungsi inverse adalah pemetaan fungsi yang berkebalikan dengan pemetaan fungsi sebelumnya. Jadi kalau pemetaan fungsi sebelumnya itu dari dari domain fungsi ya ke range. Nah, kalau inverse itu dari range maunya ke domain gitu. Oke, seperti itu. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Jadi kita kalau pemetaan fungsi biasa kan fx, masih ingat nggak? Itu sama dengan y. Ya, jadi kalau misalkan kita nyatakan fx, oh berarti y sama dengan, atau kebalikannya, y sama dengan, misal begini, fx sama dengan misalkan x plus 1, misal ya. Nah, ini fx ini bisa diganti dengan y, jadi y sama dengan x plus 1 gitu ya. Jadi sama aja. Nah, kalau inverse itu x gitu. Nah, nanti buat kita lihat kok x sih, kenapa gitu. Apa sih yang mempengaruhi hal ini gitu ya. Nah, nanti kita bakal lihat di video setelah ini gitu ya, video selanjutnya. Oke, ini tentang inverse. Nah, untuk menjadikan suatu fungsi ke dalam bentuk fungsi inverse gitu ya, fungsi biasa ke dalam fungsi inverse, maka ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan untuk menentukan fungsi inverse-nya. Yang pertama adalah kita misalkan, nah tadi fx sama dengan y. Kalau misalkan diketahuinya fx, begini nih biasanya soalnya. Nah, kita jadikan dulu ini y. Nah, y sama dengan x plus 1. Kak, atau mungkin Bu, tapi kalau misalkan bentuknya udah begini gimana Bu? Misalkan x kuadrat plus 2 misalkan. Ya udah, berarti nggak usah diubah lagi, ini tetap gitu ya. Kecuali kalau dia bentuknya masih fx, kita ubah ke dalam bentuk y seperti ini. Itu yang pertama ya. Oke, kalian kalau nggak ngerti bisa pause, balik lagi ke sebelumnya, kalian ulang ya. Nah, yang kedua, nyatakan x dengan y. Jadi misal begini, y sama dengan x
plus 1. Misal begini ya. Nah, nyatakan nilai X itu dengan Y. Maksudnya apa? X ini harus bersama dengan. Jadi X sama dengan, ya kan? Jadi si X ini harus sendiri nih, nggak boleh ada embel-embel lain. Misalkan ini Y min 1. Kok min 1, Kak, Bu? Karena ada plus 1 di sini, kita pindahkan aja gitu ya. Pindahkan ke ruas kiri. Kalau positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif gitu ya. Jadi Y min 1. Maksud dari nomor 2, nyatakan X dengan Y itu seperti ini. Gitu ya. Oke, itu cara yang kedua. Kalian bisa pause, playback gitu ya, kembali ulang lagi video ini gitu ya. Itu untuk nomor 2. Jadi nomor 2 itu adalah X ini harus dinyatakan dalam nilai Y gitu. Ada Y-nya gitu ya. X sama dengan, nah ada Y berapa misalkan gitu ya. Nanti biar lebih jelas kita ke contoh soal aja ya. Oke, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, inverse dari fx diperoleh dengan mengganti variabel Y dengan X. Oke, tadi dapatnya kan X sama dengan Y min 1 ya. Nah, ini si X ini kita jadikan menjadi maksud nomor 3 ya, langkah 3. F min inverse X gitu ya. Nah, si Y ini kita ganti dengan X. X min 1. Oh, ternyata inverse-nya adalah ini gitu. Ya. Itu langkah-langkahnya. Jadi cuma ada 3 langkah. Yang pertama, kalau misalkan dia bentuk soalnya masih fx sama dengan, kita ganti fx-nya jadi Y. Jadi Y sama dengan gitu ya. Yang kedua, nyatakan nilai X dengan Y. Jadi kita harus membuat si X ini bersama dengan gitu ya. Sama dengan bla 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 bla, ada variabel Y-nya pokoknya gitu ya. Yang ketiga, mengganti si X dengan F inverse gitu ya. Fungsi inverse. Terus Y-nya bla 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 bla, misalkan di sini kan variabel Y. Diubah katanya menjadi X. Oh, di sini X gitu ya. Oke, biar jelas, ini mungkin sedikit definisi. Lanjut ke video sebelumnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan salam matematik cuy. Semangkuy.